Tahun 67 itu perangnya cuma seminggu, Pak. Disebut Harb Sittat Ayyam, 6 hari, kurang dari seminggu itu. Coba sekarang, kalau di Gaza sekarang sudah 4 bulan lebih bertahan dia. Walaupun dibombardir, walaupun 30.000 orang syahid ya, walaupun 60% kota Gaza dari ujung utara sampai selatan itu diratakan dengan tanah ya. Semua fasilitas dihancurkan, tapi rakyat Gaza tetap tinggal di situ, nggak mau keluar, nggak mau diungsikan, dan mereka bertahan dan tetap melawan sampai sekarang. Justru kerugian tentara Israel sudah sangat banyak, dan hanya mereka kehilangan muka untuk membuka data-data itu. Jadi perang di Gaza sekarang itu lebih hebat dari tahun 67, Pak. Kekuatan Israel itu dikeluarkan semua, bahkan dibantu oleh Amerika dan sekutu-sekutunya, negara maju. G7 itu semua full support mendukung Israel. Tapi umat Islam di Gaza itu tidak menyerah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Fa innaka ya rabbana anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Sya'ban. Tepatnya insyaallah tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah. Mari kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dimohonkan oleh para ulama, para aulia, para salihin. Di bulan Sya'ban mereka banyak memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan ibadah, keberkahan hidup di bulan Sya'ban, dan mereka juga memohon kepada Allah agar diperjumpakan di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Saudaraku, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Saya pada kesempatan siang hari ini ingin menyampaikan dari kutipan Tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh ulama besar kita, ulama besar di Nusantara ini, yaitu Allahyarham Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang kita kenal dengan nama pena beliau sebagai Hamka. Hamka ini adalah salah satu di antara ulama dunia yang memiliki perhatian khusus kepada masalah Palestina dan Al-Aqsa. Saya ingin melanjutkan kajian kita pada bulan yang lalu tentang pentingnya umat Islam memberikan perhatian, bahkan kita harus memiliki ilmu yang benar tentang Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Jangan sampai urusan domestik, masalah politik pemilu di negeri kita ini lalu membuat kita
lupa dan abai terhadap kewajiban kita terhadap Masjidil Aqsa. Karena 27 Rajab, ya, bulan yang lalu, itu selalu diperingati oleh umat Islam sebagai bulan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Hari Isra Mi'rajnya Rasulullah. 27 Rajab itu terjadi pada tahun 11 kenabian. Tetapi di tanggal yang sama, hanya berbeda tahun, ya, 27 Rajab juga, tapi tahun 583 Hijriah, ya, di masa kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Pada saat itu juga umat Islam di tanggal yang sama 27 Rajab itu berhasil merebut kembali Baitul Maqdis, merebut kembali Masjidil Aqsa yang selama 88 tahun itu telah dijajah, telah dinodai dan dinistakan oleh tentara salib. Jadi kerajaan salib itu berdiri di bumi Palestina sejak tahun 1099 ketika mereka berhasil mengumpulkan tentara dari seluruh daratan Eropa, ya, khususnya yang beragama Katolik, memenuhi seruan perang suci yang dikumandangkan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095. Tepatnya di konsili atau di kota Clermont yang ada di Prancis. Saat itu Paus Urbanus II, sebagaimana saudara bisa baca dalam buku-buku sejarah, ya, mengumumkan, mendeklarasikan The Crusade, ya, perang salib, perang suci atas nama Tuhan mereka, untuk merebut Yerusalem. Yerusalem ini adalah kota tua, ya, yang sangat sakral bagi umat tiga agama, ya, kalau kita tidak ingin menyebutnya keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi ini bukan agama Abraham, ya. Ini yang diperebutkan, yang diklaim bahwasanya semua agama samawi itu mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah suci mereka, karena memang memiliki irisan-irisan yang sama. Kenapa memiliki irisan yang sama? Ya karena memang sumber ajaran wahyu itu berasal dari satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam perjalanan sejarahnya, pengalaman-pengalaman manusia yang diberikan amanah wahyu dari Allah itu, kemudian mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan manipulasi, melakukan tahrif, ya, atau interpolasi, ya, penyelewengan, pemalsuan terhadap kitab suci yang telah diwahyukan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Tapi memang ada irisannya, karena memang di satu tempat yang sama. Nabi Musa alaihissalam, ya, itu mendapatkan wahyu di Tursina, di Gurun Sinai, di wilayah dataran Mesir, daratan Mesir. Kemudian Nabi Daud dan Sulaiman pernah berkuasa di atas wilayah negeri yang bernama Yerusalem atau Baitul Maqdis, di mana kemudian Nabi Sulaiman itu membangun sebuah haikal, rumah tempat peribadatan yang disebut dengan Baitul Maqdis. Ada hadis sebut dalam hadisnya di dalam Sahih Ibnu Majah, ya, di mana Nabi SAW meriwayatkan, menyampaikan kepada kita, bukan meriwayatkan, beliau bersabda tentang permohonan Nabi Sulaiman setelah merenovasi dan membangun Baitul Maqdis. Ada 3 permohonannya. Saya juga pernah sampaikan di forum ini, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau dikaruniakan, ya, kerajaan kekuasaan yang tidak diberikan kepada umat-umat setelahnya. Kemudian minta kepada Allah yang kedua agar keputusan-keputusan yang dilahirkan, yang diputuskan oleh beliau itu tidak menyimpang dari ajaran Allah, artinya sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Yang ketiga, memohon kepada Allah agar tidak ada seorang pun yang datang ke tempat ini, Baitul Maqdis, kecuali dia berniat hanya untuk sholat 2 rakaat di dalamnya, kecuali Allah ampuni seluruh dosanya.
Itu permohonannya siapa? Nabi Sulaiman. Ya. Artinya yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu bukan kuil. Ya, istilah kuil ini kan dalam tanda petik itu identik dengan kemusyrikan, penyembahan berhala, api dan lain sebagainya. Yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu bukan haikal seperti yang diklaim oleh Yahudi, ya, Solomon Temple, tapi yang dibangun oleh Sulaiman itu adalah masjid, ya, Baitul Maqdis, yang sekarang areanya itu adalah di halaman atau pelataran Masjidil Aqsa. Nah, kata Nabi SAW, dua permintaan yang pertama Allah berikan, Allah kabulkan untuk Nabi Sulaiman. Dan permohonan yang ketiga, Allah berikan, Allah kabulkan untuk saya, kata Rasulullah SAW. Jadi ada irisan-irisannya. Nabi Isa juga dilahirkan di wilayah Bethlehem, daerah bukan di Masjidil Aqsa-nya, tapi di sekitar Masjidil Aqsa-nya itu. Karena ada tiga istilah, ya. Ada Al-Ardul Muqaddasah untuk area 14,4 hektar yang sekarang dinamakan Masjidil Aqsa itu. Ada Al-Ardul Mubarakah, tanah-tanah yang diberkahi oleh Allah yang ada di sekeliling dan di sekitar Al-Ardul Muqaddasah tadi itu. Nah, itulah Nabi Isa lahirnya di ring yang kedua, bukan ring satu. Ya. Ring satu itu adalah tempat Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Masjidil Aqsa. Ya. Nah, di ring kedua itulah lahir Nabi Isa alaihissalam. Itu disebut Al-Ardul Mubarakah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu ketika Allah perjalankan Nabi Muhammad, Isra dan Mi'raj, ya, Allah kumpulkan Nabi SAW, pertemukan Nabi SAW itu dengan siapa? Dengan para Nabi dan Rasul sebelumnya. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Area yang seluas 14,4 hektar itu. Ya. Nah, maka itu tiga agama ini mengklaim bahwa wilayah area suci Masjidil Aqsa itu adalah wilayah milik mereka. Tetapi dalam ajaran Islam, dalam akidah Islam, tanah yang disucikan Allah itu beserta tanah yang diberkati yang ada di sekelilingnya itu telah dimandatkan, telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana Buya Hamka memberikan perhatian terhadap Masjidil Aqsa ini. Ada beberapa buku yang beliau tulis. Ada dalam buku Sejarah Islam, ketika beliau Sejarah Umat Islam, ya, ada buku tebal Hamka itu, kurang lebih ada 800 sampai 900 halaman Sejarah Umat Islam itu. Beliau menggambarkan bagaimana umat Islam, ya, memiliki sejarah yang panjang di wilayah negeri Syam dan di Baitul Maqdis. Kerajaan-kerajaan mana saja di atas muka bumi ini yang pernah menguasai wilayah Baitul Maqdis itu. Nah, itu beliau tulis di dalam buku Sejarah Umat Islam. Lalu kemudian ketika beliau menyinggung tentang pembebasan kedua Masjidil Aqsa itu dari penjajah asing, yaitu penjajah tentara salib itu, ya, pembebasan pertama terjadi di masa siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Dari mana? Dari penjajahan bangsa Romawi. Nah, itu terjadi di masa Khulafaur Rasyidin tahun ke-16 Hijriah. Ya, kalau pembebasan Baitul Maqdis yang kedua itu terjadi di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Dia seorang sultan, gubernur. Ya, gubernur tapi bergelar sultan. Sama seperti sultan-sultan di Nusantara, itu sebenarnya dia hanya menguasai wilayah kegubernuran, karena dia tidak menguasai seluruh wilayah dunia Islam. Gelar sultan itu diberikan oleh khalifah. Khalifah inilah yang menguasai seluruh umat Islam di dunia ini, ya. Jadi Salahuddin Ayyubi itu bukan khalifah, dia hanya sebagai gubernur yang diberikan gelar sultan oleh Khalifah Abbasiyah di abad ke-6 Hijriah. Nah, beliau menyebutkan tentang keutamaan dan kepahlawanan Salahuddin Ayyubi itu di buku Dari Hati ke Hati. Apa beliau tulis? Jika Anda menyebut nama Salahuddin, maka itu tidak akan terpisah dari kenangan bahwa pada akhir abad ke-11 Masehi atau akhir abad ke-5 atau ke-6 Hijriah telah terjadi peperangan yang hebat di antara raja-raja dari kerajaan Islam dengan kerajaan Nasrani dari benua Eropa yang merebut tanah suci Palestina
dari tangan kaum muslimin dan menduduki negeri itu hampir 2 abad lamanya, sehingga berdirilah beberapa kerajaan Kristen di tanah air kaum muslimin. Jadi itu proyek kolonialisme. Sama dengan Israel sekarang menduduki wilayah Palestina lalu membuat negara, mendirikan negara yang bernama Israel, ya. Itu sama kisah di akhir abad ke-11 dan abad ke-12, itu kisahnya mirip, ya. Strategi politik dan militernya Israel sekarang itu mirip dengan dulu kerajaan-kerajaan Kristen dari Eropa menduduki tanah Palestina lalu membangun koloni-koloni, wilayah-wilayah, tanah-tanah pendudukan. Nah, yang disebut dengan occupation, ya. Jadi mereka bukan asli dari situ. Kalau tanya saudara, orang-orang Israel itu mulai dari yang pertama dulu Perdana Menterinya siapa itu? Ada Ben Gurion, ya. Kemudian Golda Meir yang terkenal, perempuan, ya, ibu-ibu. Perang tahun 67 itu Golda Meir Perdana Menterinya. Ketika ada seorang ekstremis Yahudi asal Australia yang migrasi ke Palestina itu, pendudukan Israel, membakar Masjidil Aqsa, ya. Lalu terkena akibat dibakar itu membarnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu yang dirancang, yang dipahat langsung oleh pamannya Sultan Nuruddin Zangki, itu terbakar habis, ya. Sekarang yang ada di Masjidil Aqsa itu mimbar itu replikanya, ya, karena yang asli tahun 67 udah terbakar habis, ya, udah gosong, udah angus, nggak bisa dikembalikan lagi seperti asalnya. Jadi itu replikanya, ya. Ada proyek yang digagas tahun berapa, ya, sekitar tahun 90-an, itu mengundang para ahli pahat kayu dari seluruh dunia Islam, termasuk dari Jepara. Ya, ada beberapa orang tukang kayu, pemahat kayu dari Jepara itu yang bersama beberapa negara lain dari Turki, dari Maroko, itu kemudian membangun ulang replika mimbar Sultan Salahuddin untuk ditempatkan kembali di posisinya di dalam Masjidil Aqsa itu. Nah, ketika terjadi pembakaran itu, apa kata Golda Meir, Perdana Menteri Israel? Saya nggak bisa tidur malam ini, ya, karena membayangkan besok tentara-tentara, ya, pasukan-pasukan dari negara-negara Islam itu akan mengepung Israel, akan mengepung ibu kota Israel, Tel Aviv. Ternyata besok paginya saya bangun dalam keadaan damai. Kenapa? Tidak ada satupun tentara Muslim yang kemudian, ya, ingin memerangi Israel. Ya. Nah, itulah kondisi terpuruknya umat Islam itu waktu itu, ya, luar biasa. Nggak ada izahnya lagi. Maka itulah pada zaman sekarang, ya, kita harus mengambil refleksi itu. Maka Buya Hamka itu menulis, ya, dalam buku beliau Dari Hati ke Hati, apa rahasia umat Islam ini bisa mengembalikan, merebut kembali Baitul Maqdis dari pasukan atau dari penjajahan pendudukan tentara salib. Beliau menyatat apa? Dengan iman. Ya, di dalam buku Hati ke Hati itu, ya, beliau mengatakan apa? Menulis dengan iman sebagai senjata dalam perang Hittin. Pada tahun 1187 benteng Al-Kark direbut, 20.000 tentara salib tewas dan tertawan. Reynald de Chatillon, ya, asalnya dari Prancis, ya. Dulu penguasa-penguasa di Palestina abad ke-12 itu nggak ada orang, ya, orang Kristen Timur yang asli orang Arab, nggak ada. Semua impor, ya, ditanam dari Eropa. Sama dengan Israel. Kalau ditanya siapa bapaknya, siapa itu, Ben Gurion, Golda Meir, ya, kemudian Yitzhak Rabin, Shimon Peres, ya, atau siapa sekarang, Netanyahu itu, ya, atau siapa lagi sebelumnya, siapa orang tua kalian ada pernah lahir di sini? Nggak ada. Neneknya lahir di sini? Nggak ada. Ya, jadi sampai kalau diurut 4, ya, keturunan ke atas mereka itu nggak ada yang lahir, bahkan mungkin 5 sampai 10 generasi tidak ada yang pernah lahir di bumi Palestina itu. Semua mereka itu dicangkok, mereka didatangkan dari luar untuk sebuah proyek
pendudukan, ya, occupation. Nah, Hamka menulis bahwa ya, Reynald de Chatillon itu bersama Guy de Lusignan, itu Raja Yerusalem, King of Jerusalem, itu ditawan, ya. Kemudian Reynald de Chatillon itu dipancung kepalanya karena dia berkhianat, memerintahkan pembunuhan umat muslim yang akan melaksanakan ibadah haji di jalur haji. Ya, dulu kan jalur haji itu Pak, ya nggak ada kapal laut, ya, nggak ada pesawat seperti sekarang, semua melalui jalur darat, ya, dengan karavan, dengan kafilah-kafilah itu. Jalur haji itu jalur yang aman, dan mereka sudah, kerajaan-kerajaan Islam ini sudah menjalin sebuah kesepakatan, walaupun mereka melewati wilayah-wilayah yang dikuasai oleh orang-orang non-Muslim, maka mereka sudah menjalin kesepakatan perjanjian, ya, untuk mengamankan jalur itu dari segala macam bentuk agresi ataupun serangan militer. Maka Reynald de Chatillon ini dia mengkhianati Salahuddin Al-Ayyubi. Dia merintahkan pembunuhan umat Islam, ya, yang melaksanakan ibadah haji melalui jalur haji itu, sehingga dengan alasan itulah Salahuddin kemudian, ya, mengumpulkan pasukannya dalam perang Hittin untuk menghancurkan tentara salib dari benteng Al-Kark masuk ke Akra, Nablus, ke Ramallah itu ada di tepi barat, ya. Kisaria, Yafa itu nama kota yang sekarang berubah jadi Tel Aviv. Ya, jadi sekarang nama-nama kota Israel itu dulu aslinya tidak seperti itu. Ya, itu baru ada sejak tahun 1948. Kemudian akhirnya Yerusalem dikepung dan Baitul Maqdis dibebaskan setelah 88 tahun berada di tangan kaum Nasrani atau 90 tahun dalam hitungan Hijriyah. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian di dalam buku yang ketiga, yaitu di Tafsir Al-Azhar, ya, Tafsir Al-Azhar ini karya Buya Hamka ini diterbitkan awal-awal sekali tahun ke publik itu tahun 67, ya. Jadi bertepatan dengan perang Arab Israel tahun 67. Hamka menerbitkan karya-karyanya, ya, yang ditulis dalam penjara rezim Orde Lama karena beliau ditangkap pada tahun 1962, ya. Kemudian baru keluar dibebaskan setelah gagalnya kudeta G30 PKI, ya, oleh Jenderal Soeharto. Tahanan politik Orde Lama kemudian dibebaskan kurang lebih di akhir tahun 66. Nah, tahun 67 mulai terbitlah Tafsir Al-Azhar berangsur-angsur, mulai dari jilid 1 sampai seterusnya sampai akhir jilid 30 itu. Nah, ketika menafsirkan surah Al-Baqarah, ya, ketika bercerita tentang Bani Israel di juz yang kedua, juz 2 surat Al-Baqarah itu, ketika berbicara tentang Bani Israel memilih pemimpin, ya, bagaimana pemimpin itu bukan didasarkan oleh kekayaannya, kejayaan sebuah bangsa, kemajuan sebuah peradaban itu tidak diukur dengan materi, ya, itu kan ada kisah bagaimana Tolut itu kemudian menjadi raja di kalangan Bani Israel itu, awalnya ditolak oleh Bani Israel. Kenapa? Oh, orang miskin, orang nggak punya apa-apa kok tiba-tiba dipilih oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja buat Bani Israel. Mereka meragukan kapasitas, ya, siapa? Tolut ini. Ya, sebenarnya nggak meragukan kapasitasnya, mungkin meragukan bukan kapasitas ya, tapi isi tasnya. Ini isi tasnya kosong ini. Ya, nggak punya duit, ya. Kalau sekarang kan kita milih pemimpin, milih caleg, semua harus punya isi tas, kira-kira begitu, kan? Isi tas inilah yang kemudian merusak mental rakyat, ya. Merusak mental para pemilih, ya. Kenapa? Memilih berdasarkan apa? Suap menyuap politik, itu nauzubillah min zalik gitu, ya. Kalau ada orang dikasih, ya, uang belanja, ya, 1 juta untuk 1 minggu atau 2 minggu, itu kadang kita masih cemberut, kurang. Tapi kalau dikasih 100.000 dalam 1 hari, 200.000 dalam sekali bagi, itu orang kok senang gitu, kan aneh, ya. 200.000 untuk memilih pemimpin, ya nggak ada harganya.
Ya, dibagi 5 tahun cuma dapat berapa dia per hari itu? Nggak bisa beli telur sama tempe sehari pun ya. Nah, itu bagaimana cara kita memilih pemimpin itu kok seperti itu? Nah, ini sejarah Bani Israel itu kemudian direfleksikan oleh Buya Hamka. Maka Al-Quran mengatakan apa? Allah telah memilih ya Talut itu. Kenapa? Karena dia punya iman. Ya, Innallaha astafahu wa zadahu apa namanya? Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Jadi kemuliaan sebuah negara, peradaban itu bergantung kepada ya integritas, kepada keimanan, kepada akhlak, bukan diukur kepada materi ya yang dimiliki oleh sebuah bangsa atau seorang pemimpin itu sendiri. Maka kata Buya Hamka, di saat itu ya atau di saat ini ya, pada tahun 67 beliau menulis ya tafsir Al-Azhar itu. Saat ini kaum Bani Israel itu telah dapat mendirikan kembali kerajaannya di tengah-tengah tanah Arab di Palestina yang telah dimiliki oleh bangsa Arab Muslim sejak 1400 tahun, alias ketika baginda Rasulullah SAW itu Isra dan Mi'raj. Itulah bukti kepemilikan ya umat Islam atas tanah Palestina itu dengan diperjalankannya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Allah perjalankan Isra Mi'raj itu bukan hanya untuk sekedar menghibur, bukan untuk jalan-jalan, ya, bukan sekedar untuk bertemu, tetapi untuk menegaskan bahwa ya wilayah Islam ini, mandatnya Rasulullah SAW itu harus menguasai wilayah-wilayah yang dahulu ya Allah utus para nabi dan rasul ya ke tengah umat manusia di antaranya Bani Israel. Karena Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Jadi Islam ini untuk semua bangsa, semua suku. Ya. Tidak membatasi diri, Islam ini hanya untuk orang Arab. Jadi keliru kalau kita mengatakan Islam adalah agama Arab. Agama Arab dari mana? Betul bahasa Al-Quran, kitab suci umat Islam, bahasa Arab. Betul nabinya, nabi akhir zaman, ya di tengah-tengah kita adalah berasal dari bangsa Arab, bangsa Quraisy, suku Quraisy. Tapi risalahnya itu bukan Arab, bukan Arabisme. Risalah Islam itu universal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Nabi SAW, nabi akhir zaman itu diberikan mandat oleh Allah untuk memimpin peradaban manusia ini dari mana? Dari 3 titik tempat suci yang disebut
Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.